Ya, terima kasih kepada Bapak Herwandi selaku dosen IAHN juga yang telah menyumbangkan suaranya tadi, yaitu dengan judul lagu Bukit Sama Tuan, yaitu juga beliau sendiri pengarang lagu tersebut ya. Terima kasih banyak Bapak Herwandi. Selanjutnya, kita menjaga acara yang selanjutnya, yaitu sesi pemaparan dialog dan diskusi dengan narasumber. Yang pertama yaitu dengan Bapak I Gusti Made Bagus Supartama SSN MSI, sosok seorang budayawan Bali. Kemudian yang kedua dengan Ibu Tri Utami, budayawan Sunda. Kemudian yang ketiga dengan Bapak Parada SAG MSI, sosok seorang budayawan Dayak. Dan juga yang keempat dengan Romo Miswanto, sosok seorang budayawan Jawa. Ya, selanjutnya dialog akan dipandu oleh moderator dengan Bapak Dr. Guri SAG MAG. Profil beliau sebagai berikut. Nama lengkap, Dr. Guri SAG MAG, tempat tanggal lahir, Rodok 20 Desember 1976, pekerjaan, dosen di Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya IAHNTP Palangkaraya sejak tahun 2003 sampai sekarang. Kemudian riwayat pendidikan, S1 Pendidikan Agama Hindu, Stah NTP Palangkaraya tahun 2002, kemudian S2 Brahma Widya, IHDN Denpasar tahun 2008, S3 Agama dan Budaya Unhi Denpasar tahun 2008. Ya, kepada Bapak Dr. Guri SAG MAG sepenuhnya kegiatan dialog ilmiah diserahkan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah mempersilahkan saya sebagai moderator pada pagi hari ini pada kegiatan dialog ilmiah Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya. Pertama-tama saya hartukan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Tabe selamat lingkungan latai, salam sujud karena melempang. Salam. Salam, salam budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Adil Katalino, Basaramin Kasaruga, Basengat Arus. Sampurasun, Hong Wali Hong Sakening Buwono Langgeng. Salam budaya. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Biro Awak
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyampangkaraya, kemudian Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Wakil Rektor 3 yang saya hormati juga, yang dalam hal ini hadir melewati daring. Kemudian Dekan, Ibu Dekan Fakultas Dharma Duta dan Dharma Widya yang saya hormati juga, Dekan Fakultas Dharma Acarya, Dekan Fakultas Dharma Sastra yang saya hormati, serta Wakil Dekan 1 Fakultas Dharma Duta dan Dharma Widya yang saya hormati, yang dalam hal ini hadir langsung di ruangan ini. Kemudian Wakil Dekan 2 Fakultas Dharma Sastra tadi yang saya lihat juga hadir pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu dosen yang hadir sebagai peserta pagi hari ini yang saya hormati, serta peserta dari mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan dan saya cintai yang juga hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan dialog ilmiah pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati juga para pemateri ini dari ada 4 pemateri. Yang pertama Bapak Igusti Made Bagus Supartama, ya, SSN, SMMSI, Budayawan Bali yang saya hormati. Kemudian Ibu Tri Utami sebagai budayawan Sunda yang saya hormati juga. Kemudian Bapak Parada SAG MSI sebagai budayawan Dayak yang saya hormati juga. Kemudian Bapak Romo Wiswanto SAG MPDH sebagai budayawan Jawa yang saya hormati juga. Kami banyak mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sebagai pemateri telah berkenan untuk menjadi pemateri dalam kegiatan dialog ilmiah pada pagi hari ini terkait tema yaitu menelisik nilai universal kemanusiaan budaya Nusantara. Di mana kalau kita perhatikan dari tema ini, karena ada baru-baru ini ada fenomena budaya yang istilahnya menggoreskan anak-anak bangsa atau putra-putra bangsa dengan ucapan-ucapan yang istilahnya kurang berkenan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kami dari Fakultas Dharma Duta Dharma Widya mengadakan dialog terkait dengan budaya Nusantara ini. Jadi fenomena-fenomena yang berkembang akhir-akhir ini yang menjadi kegelisahan bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia, supaya benar-benar bisa terjawab pada pagi hari ini dengan adanya dialog ilmiah ini. Bapak Romo Wiswanto, SAG, MPDH sebagai budayawan Jawa yang memaparkan materinya juga terkait dengan budaya. Silakan waktunya kurang lebih 15 menit karena kita ada dialog nanti. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Mohon izin untuk share screen ya. Oke, baiklah sebelumnya saya ucapkan salam Panganjali. Om Swastiastu, Tabe Salamat Lingunalatai, Salam Sahujud Karendem Malimpang, Salam Rahayu, Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Nusantara. Bapak Ibu yang saya hormati, saya coba akan membawakan materi tentang menelisik nilai universal kemanusiaan budaya Nusantara dari Jawa kuna hingga Jawa kini. Dalam kapasitas saya sebagai seorang budayawan Jawa. Oke, tadi sempat disinggung oleh Ibu Dekan bahwa budaya itu adalah kesadaran, ya. Jadi budaya sendiri berasal dari akar kata bud yang artinya adalah pengetahuan, intelek atau kesadaran. Ya, dari bud itu kemudian
kita mengenal yang namanya budi, ya budi, ya, budaya dan Buddha, ya. Tapi mungkin dalam konteks ini tidak membahas masalah agama Buddha, tetapi dalam konteks budi, ya sebagai kesadaran. Tadi sudah juga disinggung bagaimana Blukon membagi 7 unsur kebudayaan. Saya kira ini tidak akan saya bahas. Nanti yang akan saya bahas adalah bagaimana menelisik terkait dengan nilai universal dengan beberapa topik permasalahan yang diberikan oleh panitia kepada saya. Di sana tadi ada catat ada 8, ya. Nanti akan saya kaitkan dengan itu. Nah, yang pertama saya akan bahas satu persatu mulai dari religi, pengetahuan, bahasa, sosial, teknologi, kesenian. Itu dari perspektif Jawa kuno hingga Jawa kini. Kita bicara tentang sistem religi, ya. Nah, dalam sistem religi itu tentu bagaimana kita berhubungan baik dengan Tuhan, ya. Kalau dalam konteks Sunda tadi dikatakan parahyangan, ya. Parahyangan sendiri sebenarnya adalah bunyi dari prasasti-prasasti yang ada pada masa Jawa kuno pada zaman dahulu, ya. Jadi ada salah satu prasasti, ya, dalam prasasti baru. Saya sebenarnya banyak catatan prasasti. Di buku saya yang terakhir tadi sempat dibacakan, saya menulis bersama seorang arkeolog dari Banyuwangi juga, namanya Mas Bayu. Itu saya menulis buku tentang budaya masyarakat Jawa kuno dalam catatan prasasti. Ya, kita ketahui bersama bahwa pada masa Jawa kuno dulu, kita sudah menganut agama, ya. Ada Siwa Sogata, ada Siwa Buddha, ada aliran-aliran kepercayaan yang lain yang itu memang sudah diakui oleh raja, kerajaan maupun masyarakat pada zaman dahulu. Ini hanya salah satu contoh saja, Bapak Ibu, ya. Sebenarnya masih banyak yang lain. Nah, aliran agama atau keagamaan pada masa kerajaan Hindu dulu, ya, itu jumlahnya sangat banyak sekali. Bahkan hampir setiap brahmana pendeta itu membawa aliran keagamaannya sendiri, gitu loh. Jadi ada tadi yang sudah saya sebutkan tadi, ada Siwa Siddhanta, Buddha Sogata, Brahmana, Waisnawa, Pasupata, Ganapatya, Bhairawa, Sora, kemudian aliran Tosi dan sebagainya. Nah, ini sudah ada sejak zaman Jawa kuno dulu itu. Makanya oleh karena itu menurut telisik saya dari dulu kita sudah beragam, gitu loh. Ya. Sebelum kita beragama sekarang yang dikenal oleh yang diakui oleh pemerintah Indonesia dan 6 agama, ya, kita sudah beragam, ya, beragam. Hanya tinggal nambahi A saja, sekarang kita beragama yang diakui 6. Kemudian yang lainnya dianggap sebagai aliran kepercayaan misalnya. Ya. Nah, ini makanya kalau kita orang-orang masih banyak yang tidak suka dengan religi lokal, ya, kita lebih baik kembali ke beragam, ya. Yang beragamanya A-nya dihilangkan saja, gitu. Jadi kalau mereka tidak mau mengakui agama-agama lokal atau tidak suka dengan agama-agama lokal, contoh seperti kasus penendang sesajen yang di Semeru kemarin itu, ya, karena mereka tidak suka, mereka tidak setuju, gitu. Makanya ya mungkin kalau menurut saya, telisik saya ini kita kembali aja ke beragam, ya, A-nya dihilangkan, ya, beragama A-nya dihilangkan. Nah, ini nanti yang bisa kita diskusikan, ya. Kenapa? Karena ada banyak yang mungkin tidak bisa kita satukan di dalam beragam, ya. Kemudian seni, ya. Jadi unsur yang kedua tadi seni, ya. Dalam prasasti Wukajana pada abad 9 itu pada masa Dyah Balitung sudah jelas, ya. Ada cerita tentang mawayang buat hyang. Nah, itu kehidupan seni pada zaman dahulu itu sudah sangat luar biasa, gitu. Jadi baik itu seni yang terkait dengan seni tari, seni suara, seni termasuk juga seni budaya, seni wayang, ini juga sudah hidup pada zaman dahulu, gitu. Nah, sekarang ketika ada sekelompok orang yang kemudian ingin menghilangkan atau mungkin mereka karena tidak suka menganggap itu sebagai sesuatu hal yang buruk, yang hina, musyrik misalnya, maka ini patut dipertanyakan. Kenapa? Ya, karena kalau kita lihat di dalam relief-relief candi-candi di Jawa, ya, pada masa dahulu sudah begitu kelihatan bagaimana
tarian Jawa kuno itu sudah berkembang begitu luar biasa. Oleh karena itu, menurut telisik saya, ya, jika ada beberapa kelompok yang menolak seni, misalnya wayang, ya, yang katanya harus dimusnahkan, ya, maka mereka harus berpikir dulu, ya, tidak agama atau kita beragama belum tentu bisa menyatukan semua. Tetapi ketika orang berseni, ya, melakukan kegiatan seni, mereka bisa menyatukan semua gitu. Semua agama bahkan bisa disatukan di dalam seni, kegiatan seni budaya, mereka tidak mengenal agama. Oleh karena itu, maka orang-orang yang menganggap bahwa seni itu dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya hina dan patut dimusnahkan, ini perlu dipertanyakan kembali tentang pemahamannya. Nah, jadi seperti tadi, padahal seni tidak bisa melakukan semua, bisa menyatukan semua hal yang tidak bisa dilakukan dalam beragama. Kita bayangkan agama A, agama B tidak mungkin bisa disatukan di dalam satu kegiatan. Tetapi ketika kegiatan berseni, semuanya bisa disatukan dalam wayang, dalam seni tari dan sebagainya. Kemudian yang ketiga terkait dengan sosial pemerintahan. Ya. Nah, dalam prasasti baru itu disebutkan bahwa kita sudah mengenal bumi, raja, negara Nusantara yang begitu luar biasa. Ya, bahkan ada banyak kerajaan-kerajaan yang tadi sudah sempat disinggung juga oleh Mbak Triutami tentang Salaka Negara. Kemudian ada Kutai yang sekarang akan menjadi tempat IKN, ya. Nah, ini kemudian ada beberapa kelompok orang yang menganggap bahwa IKN itu sebagai kelompoknya jin buang anak misalnya, kemudian kelompok tempatnya jin buang anak, tempatnya hutan. Nah, ini mereka belum melihat sejarah bahwa dulu di sana sudah ada peradaban Nusantara yang begitu luar biasa, bahkan sebelum masa kejayaan Majapahit sudah berdiri Kutai gitu loh. Jadi Kutai Kertanegara sudah berdiri di sana. Nah, bagaimana mereka tidak bisa melihat sejarah yang seperti ini gitu loh. Oleh karena itu, telisik saya, jika ada beberapa kelompok yang menolak Kalimantan sebagai IKN, padahal kita semua tahu bahwa sebelum ada Indonesia, di Kalimantan itu sudah mengawali terbentuknya negara yang waktu itu tentu juga menjadi ikon bagi Nusantara itu sendiri. Nah, oleh karena itu, saya kira sebenarnya pertimbangan dari pemerintah sekarang itu sangat luar biasa. Bagaimana menjadikan Kutai itu menjadi salah satu ibu kota negara yang baru itu pasti dengan pertimbangan yang matang. Dan ini sesungguhnya adalah bagaimana kita mengembalikan kembali kejayaan Nusantara. Dan kalau kita mengingat di sana nanti ada bersebelahan dengan tetangga sebelah Malaysia, maka kita nanti bisa menggaungkan ibu kota Nusantara itu. Dan saya kira tujuan dari Gajah Mada dulu yang sudah menyatukan Semenanjung Malaya, ketika IKN itu menjadi ikonnya Nusantara yang begitu luar biasa, saya kira itu akan menjadi tonggak bagi kedaulatan bangsa dan negara kita. Oke, yang keempat terkait dengan masalah ekonomi. Ya, kita lihat dari beberapa relief ya di candi, ya, yang saya contohkan di sini Candi Borobudur. Secara ekonomi bangsa kita sudah bangsa yang menjadi bangsa yang gemar berusaha, bangsa yang luar biasa lah, tangguh, bahkan lautan pun ditaklukkan untuk menggapai ekonomi yang lebih baik. Tapi pada masa sekarang banyak orang yang kemudian karena alasan ekonomi itu kemudian mengorbankan nilai-nilai budaya. Nah, seperti contoh pada kasus-kasus joget erotis yang justru karena hanya alasan ekonomi kemudian merendahkan nilai budaya. Lupa kok. Jam 09.00 mau orang buka kok. Mohon izin. Ya. Sudah ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi kasus-kasus seperti inilah yang mungkin perlu kita didiskusikan. Apakah hanya karena alasan ekonomi saja kemudian mereka mengorbankan nilai-nilai budaya yang justru harusnya dijunjung sedemikian rupa. Kemudian yang kelima terkait dengan pengetahuan. Ya, banyak kesusastraan Hindu di Nusantara, kesusastraan Jawa kuno pada zaman dahulu, kitab-kitabnya termasuk juga yang ada di luar Jawa, misalnya seperti kitab Panaturan, kemudian kitab Galigo ya di Makassar ya. Kemudian kitab-kitab yang lain ya, kemudian ada Siksa Kanda di Sunda, kemudian di tempat yang lain. Saya kira itu adalah pengetahuan yang luar biasa, pengetahuan yang membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beradab. Nah, oleh karena itu,
ketika ada kasus-kasus yang terkait dengan misalnya apakah ini tradisi atau tidak, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Gusti tadi tentang tradisi kawin dengan keris, ya ini tentu harus perlu ada kajian ulang terkait dengan kawin keris ini. Apakah memang ini betul-betul tradisi pada zaman dahulu? Apakah ini tradisi yang berkembang belakangan? Nah, tentu harus melibatkan dengan semua tokoh, termasuk tokoh agama, tokoh budaya dan sebagainya. Jadi ini pengetahuan selalu berkembang, oleh karena itu jangan kita alergi terhadap perkembangan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang keenam, teknologi. Ini buktinya adalah menunjukkan bahwa hanya bangsa kita itu adalah bangsa yang besar gitu, bisa membangun peradaban yang luar biasa, menjadi ikon dunia ya. Bahkan Prambanan Borobudur sekarang itu sudah akan diajukan sebagai tempat ibadah bagi umat di dunia gitu loh, umat Hindu dan Buddha di dunia. Nah, ini dengan harapan kalau ini bisa menjadi mercusuarnya bagi umat Hindu, Buddha dan dunia, saya yakin bahwa secara lambat laun peradaban Nusantara itu akan bisa kembali ya, akan bisa kembali ke Nusantara itu sendiri. Nah, dengan melihat teknologi yang begitu luar biasa tadi di masa lampau, harusnya kita menjadi menjadi bangsa Indonesia itu menjadi bangga ya, bahwa kita adalah bangsa yang mempunyai teknologi tinggi pada zaman dahulu, dan ini mestinya harus mengilhami kita untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik pada masa yang sekarang, tentu dengan tidak mengabaikan peninggalan-peninggalan budaya yang adiluhung tersebut. Ya, kira-kira begitu. Kemudian yang ketujuh itu terkait dengan bahasa. Ya, jadi bahasa, perkembangan bahasa dari masa zaman Jawa kuno hingga sekarang itu sangat luar biasa ya. Saya kemarin menulis tata bahasa Jawa kuno itu saya mengumpulkan hasil-hasil teks, termasuk juga aksara mulai dari Palawa sampai Jawa Baru yang kemudian berkembang di Bali dan juga berkembang di Sunda ya, menjadi aksara Sunda dan sebagainya, dan juga ke seluruh Nusantara. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa ya, kemudian berkembang menjadi belasan ribu bahasa yang ada di seluruh Nusantara. Dan ini kalau seandainya ada orang yang kemudian menistakan bahasa daerah, ya, maka telisik saya ini patut dipertanyakan ke Indonesia. Misalnya saya suka dengar Tri Utami itu ngomong pakai bahasa Sunda, ya, Kumaha Damang, saya senang itu. Kenapa? Karena bahasanya mendayu-dayu dan enak didengar gitu loh. Kenapa ada sebagian orang yang kemudian tidak suka dengan bahasa daerah? Ini patut dipertanyakan ke Indonesiaannya. Kenapa? Karena bahasa daerah itu adalah bahasa yang bisa menguatkan bahasa Indonesia. Tanpa ada bahasa daerah dari pulau-pulau di seluruh Indonesia, saya yakin bahasa Indonesia tidak akan pernah ada gitu. Jadi tidak akan pernah jadi yang namanya bahasa Indonesia. Mungkin jadinya hanya bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia gitu. Tetapi bahasa daerah itu telah menjadikan bahasa Indonesia menjadi lebih kuat. Oleh karena itu jangan pernah menistakan bahasa daerah. Nah, saya mengingatkan kembali tentang Sabdo Palon Noyo Genggong. Ya, jadi saya sebenarnya ingin menembangkan ini ya. Cuman saya takut nanti sama Teh Tri Utami, oh ini kurang pitch kontrolnya kurang bagus misalnya. Jadi dalam teks Sabdo Palon di sana disebutkan bahwa Kulo gantos, ini yang kalimat yang terakhir yang saya cuplik ya. Kulo gantos kang agami, gomo budi kulo sebar tanah Jawa. Jadi janji dari Sabdo Palon adalah ketika nanti orang sudah mulai menyadari bahwa agama kesadaran itu sangat-sangat diperlukan bagi tanah Nusantara, di sanalah kejayaan yang seperti dijanjikan oleh yang Sabdo Palon itu akan terwujud. Bagaimana kita sekarang ngangsu agama Budi, bukan Buddha ya. Jadi agama Budi itu bukan Buddha, tapi agama Budi adalah agama kesadaran. Apapun kepercayaannya dia, apakah Bikuku Sunda, apakah Kejawen, apakah Kaharingan, apakah Bali dan sebagainya, kalau mereka menyadari bahwa kesadaran tentang kesadaran tentang leluhur mereka, kesadaran tentang ketuhanan mereka, dan kesadaran tentang kemanusiaan mereka sudah tumbuh, saya kira itulah yang dinamakan agama Budi. Nah, seperti yang disebutkan di dalam bagan ini, jadi Budi itu membentuk manusia menjadi purna. Oleh karena itu ini mungkin ada kaitannya dengan ketua panitianya, Budi Purnama gitu. Jadi Budi Purnama. Jadi Budi
kesadaran budi itulah yang membentuk manusia menjadi manusia yang sempurna. Bagaimana dia mencapai kesempurnaan itu? Karena ngulah rasa, ngulah cipta, ngulah karso. Dengan itu mereka akan bisa mencapai yang namanya ngudi kasampurnaan atau ngudi kasampurna. Nah, kalau sudah menjadi manusia yang sempurna, manusia yang paripurna, saya kira mereka akan bisa memanusiakan manusia yang lain. Tidak akan mungkin mencela manusia yang lain, menghina yang lain, apalagi menistakannya. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, yang kedua adalah perlu kita perhatikan petuah dari leluhur ini. Kita belajar dari sini, Serat Dharma Wasito. Ya, jadi ada 4 poin yang disebutkan dalam serat ini, yaitu aniruo kang becik, ya, contohlah yang baik, anuruto kang bener, taatilah yang benar, kemudian guguo kang nyoto, yakini yang sudah nyata, dan milio kang pakoleh, ambillah yang bermanfaat. Nah, kalau keempat-empatnya ini bisa dijalankan dengan baik, saya yakin kemanusiaan kita akan tumbuh, kesadaran kita akan bangkit, dan bagaimana kita bisa menghargai manusia yang lain itu akan juga bisa terwujud. Terakhir, apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan menelisik universalitas kemanusiaan dalam budaya Nusantara, semoga tadi bisa bermanfaat untuk kita, dan ini menjadi pembuka untuk ladang diskusi berikutnya, karena tadi saya sudah sempat menyentil beberapa fenomena kasus yang ada, semoga nanti bisa menumbuhkan pemikiran-pemikiran bagaimana kita membangun budaya Nusantara ini menjadi lebih baik, kemudian kita menumbuhkan kesadaran dalam diri kita, dan bangkitnya budaya Nusantara itu akan menjadikan kejayaan bagi Indonesia dan Nusantara pada umumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf, matur nuwun, karena waktu dibatasi oleh panitia. Sekali lagi saya tidak bisa menyampaikan secara mendetail. Mungkin nanti pada sesi diskusi kita akan kupas secara lebih dalam. Matur nuwun. Om Santi 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 Om. Sahe 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 Sahe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara. Terima kasih untuk Bapak pemateri yang terakhir tadi memaparkan materinya, walaupun lewat sedikit waktunya. Session selanjutnya yaitu session dialog. Pada selanjutnya saya persilakan Bapak Romo Miswanto SAG MPDH untuk menanggapi sebagai budayawan Dayak Jawa. Saya persilakan, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Jadi kalau menurut orang Jawa jelas bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang nyata, ya, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu memang beda, ya. Oleh karena itu ada ungkapan Jawa yang mengatakan sing bedo ojo dipadak-padakake, sing podo ojo dibedak-bedakake. Jadi yang berbeda itu jangan disama-samakan, yang sama itu jangan dibeda-bedakan. Itu paling penting itu. Dalam konsep moderasi, membangun moderasi beragama dengan toleransi, itu harus dengan niatan hati. Jadi apa yang beda itu jangan disama-samakan. Yang jelas misalnya secara bahasa, secara kultur, masyarakat Dayak dengan Jawa itu kan beda. Nggak boleh disama-samakan Dayak. Apalagi dibanding-bandingkan itu loh, nggak sama. Oh, orang Dayak gini, orang Jawa gini. Nah, itu nggak boleh. Karena ketika kita banding-bandingkan, itu pasti nanti akan menuju pada perbedaan. Ya, contoh di Bali ada seperti ini, ada ritual ini, di Jawa apa? Di Bali seperti ini ada. Nah, tidak dalam konteks membanding-bandingkan. Kalau mencari titik temu boleh, tetapi dalam konteks membanding-bandingkan itu jangan. Kenapa? Karena memang secara kodrati kita berbeda. Dan yang sudah sama jangan dibeda-bedakan lagi. Kenapa? Kita sebagai manusia hakikatnya adalah ciptaan Tuhan. Kita itu titaing Gusti, ya, Kang Murbeng Dumadi sing kudu dihormati, harus senantiasa dihormati antara satu dengan yang lain. Dari sisi kemanusiaan itulah yang harus kita bangun, rasa kesamaan bahwa kita adalah sama-sama makhluk yang hidup di dunia, yang berhak untuk hidup, dan juga
kita sama-sama wong podo mangan segone misalnya seperti itu. Kalau orang Jawa kan sering ada istilah seperti itu. Nah, ini yang harus kita terus titik temu kemanusiaannya tadilah yang harus kita gaungkan. Dengan begitu saya yakin keragaman itu akan semakin menghilang atau mungkin lama-kelamaan akan sirna dan kita nanti akan merasa sama bahwa kita sama-sama sebagai makhluk Tuhan. Kira-kira begitu. Matur nuwun. Terima kasih Romo Wiswanto yang telah menanggapi terkait dengan keragaman budaya Nusantara, bahwa beliau mengatakan perbedaan itu sesuatu yang nyata. Jadi yang berbeda-beda jangan disama-samakan. Kemudian yang sama jangan disama-samakan. Jadi intinya kita dalam bingkai NKRI ini ibarat sebuah bunga dan suatu taman, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap NKRI. Terima kasih Pak. Kemudian saya lemparkan ke para auden atau para peserta dialog pada hari ini. Pertanyaan saya kepada Romo Wiswanto, kalau kita lihat ini perkembangan sejarah agama Hindu kan pada abad keempat, bahkan pada zaman Majapahit mencapai puncaknya luar biasa di situ. Nah, terkait dengan itu, walaupun misalnya sekarang Pak Wiswanto, sekarang ini adalah sudah luar biasa perkembangannya, apalagi didukung oleh perguruan tinggi yang sekarang ini jumlahnya 13 kalau tidak salah lebih di sini. Tapi walaupun demikian, tapi tidak didukung oleh yang di bawahnya. Kira-kira dipertanyakan ini. Nah, kira-kira apa kira-kira langkah-langkah kita ke depan, Pak Wihasto? Apakah barangkali supaya bisa kaitan dengan ini tetap kita eksis, kaitan sudah mulai geliatnya kita ini luar biasa, tapi lebihnya adalah tidak didukung oleh perguruan tinggi setingkat di bawah perguruan tinggi itu. Saya khawatir nanti ke depan terulang lagi sejarah yang kita sekarang itu. Nah, untuk itu mohon penjelasannya Pak Wiswanto. Itu aja barangkali beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam Nusantara. Om Santi Santi. Pertanyaan dari Pak Mades Wiyase tadi, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Mades Wiyase yang sudah memberikan pertanyaan. Ya, ini seperti ada 4 capres kemudian ditanya oleh panelis ini. Panelisnya Pak Wayan Suyase. Oke. Jadi bagaimana upaya kita untuk membangkitkan kembali atau paling tidak ya melestarikan dan mempertahankan dan melestarikan ya. Jadi memang dengan melihat fenomena yang terjadi sekarang itu untuk mempertahankan saja kadang memang susah Bapak Ibu. Kenapa? Karena bangsa kita itu kan punya musuh yang namanya serintil. Ya, serintil. Serintil itu kotoran kambing Bapak Ibu ya. Serintil itu dari SRNTHIL. S-nya itu adalah separatisme. Jadi musuh kita itu yang separatis, mereka ingin memisahkan diri. Kemudian R-nya itu radikalisme, ya. Kemudian I-nya itu adalah intoleransi. Kemudian N-nya itu adalah narkoba. T-nya itu adalah terorisme. H-nya itu adalah hoax. Kemudian I-nya itu infiltrasi dan L-nya itu adalah liberalisme. Serintil ini musuh negara kita bersama. Ya, apapun sukunya, apapun budayanya, semuanya punya musuh yang sama. Nah, ini juga musuh bangsa Indonesia, musuh kita bersama sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau kita tidak sama-sama memberantas ini, maka tadi seperti yang sempat disinggung oleh Pak Gusti, bahwa memang ada upaya untuk memecah belah, divide et impera, bangsa kita, supaya seperti zaman dulu lagi, terpecah-pecah, akhirnya budayanya menjadi tidak kuat, saling menyalahkan satu dengan yang lain, dengan adanya hoax dan sebagainya. Yang terjadi berikutnya adalah kita akan mudah dijajah. Ya, ingat bahwa bangsa-bangsa yang ada di luar negeri saja, dengan mereka satu budaya seperti di Suriah, itu mereka ternyata juga tidak bisa hidup gitu loh, berdampingan. Di Rusia, ya antara Rusia dan Ukraina sekarang terjadi permusuhan. Ya, yang jelas ada banyak faktor. Salah satunya adalah faktor politik yang menyebabkan ada kalangan yang ingin berkuasa, ingin menguasai orang lain. Nah,
jalan yang paling mudah adalah dengan jalan budaya dan jalan agama. Dengan membedakan, dengan melemahkan budaya dan agama, maka secara otomatis ini nanti akan semakin mudah untuk memecah belah. Nah, kalau kita sampai ikut arus dalam politik yang luar biasa seperti ini, maka mau tidak mau bangsa kita atau mungkin dunia juga akan hancur. Kita tinggal nunggu perang dunia ketiga saja, satu bom nuklir untuk menghancurkan dunia dengan berbagai kekuatannya, saya kira bumi akan musnah. Oleh karena itu, mari kita menjaga perdamaian dengan apa? Dengan membangkitkan kembali kesadaran budaya bahwa kita adalah makhluk yang berbudaya dengan perbedaan, dengan keragaman yang begitu banyak ya. Nah, mulai dari Sabang sampai Merauke, berapa ribu budaya, berapa ribu adat yang ada di Indonesia, dan itulah yang harus kita jaga bersama. Kita sama-sama saling menghormati dan menghargai. Nah, saya sepakat dengan Mbak Tri Utami tadi, Mbak Ii, bahwa memang harusnya kearifan lokal itu tidak hanya menjadi muatan lokal, tetapi harusnya masuk dalam kurikulum inti gitu. Kalau memang kita ingin menguatkan budaya nasional, maka satu-satunya kita harus membuat kearifan lokal, entah itu bahasanya ya, bahasa daerah yang paling mungkin kan bahasa daerah. Itu harus jadi kurikulum inti di pendidikan, baik itu mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Nah, saya kira teman-teman dari seluruh Nusantara bisa mengupayakan ini untuk mengusulkan kepada pemerintah sehingga nanti kurikulum kita nanti bisa berbasis muatan lokal, kearifan lokal, dan itu akan sangat luar biasa untuk bisa membangkitkan kembali kesadaran berkearifan lokal. Selain juga harus kita dukung dengan segala macam upaya. Saya sepakat dengan Kang Sujiwo Tejo yang mengatakan bahwa wayang itu akan musnah kalau jangankan enggak usah dimusnahkan, akan musnah kalau tidak ada yang nanggap, kalau tidak ada yang memainkan ya wayang. Pelaku seni itu mereka tidak akan mengembangkan seni ketika mereka tidak diberikan porsi untuk itu. Oleh karena itu mau tidak mau upaya kita bersama dari seluruh komponen yang ada, mulai dari pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama ikut, ya paling tidak inilah ayo kita dukung. Ya mungkin kalau pas dulu ada hajatan biasanya kita mengundang, nanggap kalau orang Jawa ya, nanggap wayang, nanggap janger, nanggap seni, jaranan dan sebagainya. Itu adalah salah satu upaya untuk melestarikan dan mempertahankan kearifan lokal, budaya lokal yang ada. Termasuk juga upaya-upaya yang lain yang tentu harus terorganisir, sistematik ya, dan masif tentunya. Itu kalau kita terstruktur, sistematik dan masif, saya kira budaya kita akan menjadi budaya yang luar biasa, akan bangkit dan Nusantara akan jaya. Matur nuwun Mbah, terima kasih. Terima kasih untuk Romo Miswanto yang telah menanggapi pertanyaan dari Pak Dr. Mandi Suyasa. Kami sangat silakan selanjutnya Pak Budi Purnomo, apa pertanyaan atau tanggapan terkait dengan keberagaman tadi? Silakan. Terima kasih. Sangat menyegarkan sekali. Iya, oke. Mati. Terima kasih kepada 4 pemateri, narasumber sungguh luar biasa. Jadi rumit ya, saya lihat Pak Gusti juga saat kita sebagai generasi muda itu dipertemukan dengan keragaman, masing-masing masuk ke jati diri, yang Bali pun bingung untuk menjawab yang mungkin sempurna, mudah dimengerti. Begitu pula Teteh tadi ya, artinya priayi Nganjuk saya bilang, paham Sunda gitu. Banyak juga loh yang dari Batak di Jawa Tengah itu jadi Pinandita, Hindu, Jawa gitu dulu, Pak Saragih. Terus saya sendiri juga merasa saya juga orang Jawa gitu, tetapi selalu dekat dengan teman-teman Kaharingan bersama dengan Pak Prada gitu. Jawa ini hilang, luntur gitu. Nah ini kan masalah. Dikatakan Pak Made Suyasa bahwa nantinya itu budaya ini akan dinamis, akan bisa
berkembang. Nah ini yang sangat penting yang saya hadapi, anak-anak milenial itu seperti itu. Ada yang seolah-olah kok ribet banget jadi orang Jawa, ribet jadi orang Bali, orang Sunda. Akhirnya mereka kan kosong. Nah di sini yang perlu kita bekalkan untuk mereka, saya selaku akademisi yang sering ke daerah-daerah gitu. Nantinya apa solusi yang paling bagus? Karena kalau dipandang, oh ini wong Jawa, mlebu Dayak jadi Dayak, mlebu Sunda jadi Sunda, kok kayak bunglon begitu kan. Terus ini masalah yang lebih rumit lagi, saya ini orang Jawa, istrinya campur juga, ada Balinya, ada Dayaknya. Anak saya kan bingung juga, mau cari yang mana. Jadi solusi yang tepat untuk kita dalam keberagaman era milenial, yang mana banyak generasi muda kita sudah tidak paham dengan budaya masing-masing. Contohnya di transmigrasi Bali, juga anak-anak Bali ini sudah menjadi kurang mengenal budaya Bali. Begitu pula Jawa, saya kemarin kebetulan lewat, ada kuda lumping. Karena saya orang Jawa kan seneng, saya mampir. Hebat, dilestarikan Pak ya sama Pak pelatihnya. Ini anak-anak kita akhirnya masih paham. Dia bilang, Pak ini bukan anak-anak Jawa, ini anak-anak orang Banjar. Jadi mereka menjadi penarik kuda lumping sangat menikmati. Nah ini yang perlu menjadi pemikiran bersama. Di dalam Hindu yang namanya Desa Kalapatra, di mana kita bertempat, bertinggal, tentunya di situ bumi dipijak, langit dijunjung. Tetapi kebanyakannya kan kita risau, takut dengan budaya masing-masing. Yang Bali juga dalam komunitas transmigrasi ingin melestarikan yang seperti budaya di Bali, yang Jawa juga begitu. Terus komunitasnya sudah lain karena di situ sangat heterogen. Nah ini yang akan menjadi tantangan. Tetapi saya ingat serintil tadi itu menjadi masalah yang sangat terngiang sekali, dan saya ingat bahwa keragaman, ragam, kalau dikasih A menjadi agama gitu. Jadi yang paling tepat adalah melalui budaya. Jadi budaya di sini kebetulan ada Teteh gitu. Tadi kita mendengarkan lagu Dayak gitu, lagu tentang bukit sama Tuhan, artinya penghormatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa saat penciptaan alam semesta. Mungkin lagunya ya enak lah kalau didengar. Saya kira itu bisa wujud nyata, keragaman itu diaplikasikan dalam wujud mungkin tembang Dharma Nusantara. Teteh, mungkin kami ini akademisi setiap tahun memproduksi dalam temu karya ilmiah itu lagu-lagu rohani ini bagi institut kami. Ada selalu lagu-lagu baru. Kalau ingin go nasional supaya dinikmati oleh saudara sedharma Nusantara, mungkin Teteh lah ini yang pelaku yang sudah mumpuni, dan anak-anak kita ada titip pesan itu. Saya senang lagu-lagu Teteh yang disetel lagu dharmanya. Kadang-kadang anak-anak itu untuk referensi, untuk lagu-lagu yang katakanlah lagi viral itu cocok dilakukan di temu karya ilmiah, itu mirip-mirip lah ciptaan mereka. Ini akan menyambungkan kesukaan itu, terus budaya, keragaman, pesan-pesan dikemas dalam lagu. Mungkin ini akan lebih cepat, lebih dinikmati. Begitu pula Pak Gusti tadi saya tertarik bahwa wayang. Dayak pernah punya wayang, Banjar punya wayang, sekarang sudah hilang karena dalang-dalangnya sudah tidak mewariskan. Mungkin Pak Prada kenal, ada dalang yang terkenal juga di Palangkaraya, kami belum teliti Pak Prada. Jadi saya selaku akademisi mohon pendapat, saran bagaimana menghadapi yang seperti saya katakan tadi, bahwa budaya menjadi jati diri, kalau Jawa menjadi Jawa, Dayak, Bali, tetapi bagaimana setelah mereka keluar dari komunitasnya, ada di transmigrasi, terus berkumpul dengan masyarakat yang sangat heterogen. Itu salah satu contoh yang saya tanyakan. Yang berikutnya adalah
bagaimana dengan anak-anak yang ibu bapaknya sudah gaduh-gaduh tadi. Jadi ini gimana cara, mungkin pendapat dari keempat narasumber, mohon ini juga menjadi kekayaan kami nanti setelah melakukan pelayanan bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Terima kasih. Om Santi Santi Om Sahi. Terima kasih kepada Pak Budi Purnomo yang menyampaikan pertanyaan kepada keempat pemateri terkait dengan bagaimana solusi paling bagus untuk keberagaman. Romo? Oke, terima kasih. Kalau keturunannya, keluarganya Pak Budi itu memang kompleks, ada Jawa, Bali, dan keturunan Dayak juga ya. Dan saya kira memang kita tidak bisa memungkiri bahwa dari dulu itu ada percampuran budaya, ada akulturasi budaya. Bali dengan Jawa, Jawa dengan Sunda, ya, mungkin juga dengan Dayak atau mungkin dengan daerah-daerah Nusantara yang lain itu bisa saling mempengaruhi, bisa saling mengisi, bisa saling melengkapi dan sebagainya. Saya kira itu sebagai sebuah proses budaya yang akan berlaku sepanjang masa. Bahkan mungkin ketika ada budaya modernisasi tadi yang disampaikan oleh Teh Tri Utami itu memang betul bahwa kita tidak bisa lepas dari perubahan. Tetapi setidaknya memang kita harus eling kepada leluhur kita, itu yang paling penting. Bagaimana kita selalu membuat generasi kita itu senantiasa eling. Ya, terkait dengan eling, saya coba akan menembangkan dengan pupuh Sunda. Mohon izin Teh Tri Utami, barangkali nanti ada salahnya. Ini tembang Sunda, saya coba ini. Ya. He baruda kudu mikir tiltau lauti maneh kahutangan kukoloti barang lahir nepika ayeuna pisan. Ampura. Ya mohon maaf Teh kalau ada yang salah ya. Jadi ini saya coba artikan ini. Mungkin kalau ada yang salah mohon untuk dikoreksi. He barudak kudu mikir. Lauti. Hai anak-anak, kau harus berpikir sejak kecil. Maneh kahutangan, kalian telah berhutang. Kukoloti barang lahir. Ke orang tua itu kita sejak lahir gitu loh. Nepi ke ayauna pisan. Jadi sampai sekarang ini. Jadi kita hutang loh sama orang tua kita hutang sama leluhur kita, dan kewajiban kita adalah membayarnya dengan apa? Melestarikan apa yang sudah menjadi warisannya. Dan warisan yang paling gampang kita lestarikan sesungguhnya itu adalah budaya. Kalau warisan berupa tanah pasti akan habis. Mungkin tidak sampai 7 turunan bisa habis itu. Tanah, warisan rumah itu habis. Tetapi warisan yang tidak pernah akan habis, tidak akan pernah termakan oleh waktu, itu adalah warisan budaya. Dan itulah yang harus kita senantiasa wariskan kepada anak-anak cucu kita. Apapun budaya kita, ya, saya kira Pak Budi bisa mewariskan budaya Dayak, budaya Jawa, dan juga budaya Bali kepada anaknya. Kenapa? Karena punya 3 garis keturunan tadi. Ya, oke, saya kira itu yang paling penting, ya. Mengingatkan anak cucu kita agar senantiasa eling kepada budayanya. Terima kasih. Terima kasih kepada Romo Biswanto sebagai budayawan Jawa yang telah menanggapi pertanyaan dari Pak Budi. Kita kasih aplaus untuk keempat pemateri. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan dari panitia. Tadi sudah ada sebagiannya terjawab dengan pemaparan atau penyampaian dari pemateri tadi. Tapi satu hal yang masih belum terjawab pertanyaan dari panitia ini, yaitu terkait dengan kepada Bapak Ibu pemateri mengenai penistaan atau perendahan budaya tertentu dengan kalimat merendahkan stereotip atau merendahkan, merujuk pada kasus yang terjadi pada suku Dayak, yaitu oleh oknum seperti Edi Mulyadi yang dianggap menghina suku Dayak dan budaya Kalimantan, yang telah mengatakan bahwa di Kalimantan itu tempat membuang
apa itu jin, kemudian tempat monyet dan tempat kuntilanak. Kepada keempat pemateri saya persilakan untuk menanggapi terkait hal ini. Terima kasih, silakan. Yang pertama kepada Bapak Igusti Made Bagus Supartama, silakan. Matur suksma. Yang perlu disikapi di sini tidak ada lain ya kita harus menghargai budaya itu sendiri, menghargai budaya orang lain, menghargai budaya dari suku orang lain. Bagaimana caranya menghargai? Ya kita tetap kembali pada peran etik. Jadi kalau kita istilahnya paga dalam konsep Rua Neka Datu Winus Warabuja Wiswa, dua hal yang berbeda, kita bisa jadikan pemahaman menjadi satu dengan kekuatan taksu atau kekuatan yang menjadikan kebudayaan itu kasubiksa. Nika dari titian ke semua. Terima kasih Pak Gusti. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Sri Utami karena waktu kita masih terbatas. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Kalau saya memilih untuk tidak membuat versus di atas versus, jadi ketika misalnya kita menghadapi sebuah realita bahwa ya selalu ada upaya-upaya seperti itu dalam bentuk kecil maupun besar, yang viral maupun yang tidak viral dalam kegiatan sehari-hari. Apakah lantas kemudian kita harus menampilkan perilaku yang sama? Saya tidak memilih itu. Saya lebih memilih jalan kerja budaya yang diperbanyak. Saya memilih menjadi bridging dari budaya itu untuk dikenalkan dengan cara yang baik kepada orang yang belum mengenal, atau kemudian kepada orang yang taunya hanya yang jelek atau punya stigma yang buruk terhadap tradisi. Saya ingin mengenalkan itu dengan lebih banyak, dengan banyak cara, sehingga kemudian orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang tadinya membenci kemudian mengenal, gitu. Kalau misalnya saya memilih untuk versus dan kemudian menantang atau memusuhi, maka kita akan punya sikap yang sama sebetulnya, akan mengadopsi perilaku yang sama. Saya memilih untuk tidak membuat versus di atas versus. Jadi semakin kita memperbanyak kerja-kerja budaya, saya rasa itu adalah bagian dari apa yang harus kita lakukan. Karena apa yang dititipkan kepada kita bukanlah sikap berang, bukanlah sifat ingin menang sendiri. Justru sebetulnya leluhur kita sudah mengajarkan kepada kita bahwa kebijaksanaan yang paling tinggi adalah ketika kita memiliki pedang, tapi kita tidak perlu mengeluarkannya. Kita memiliki senjata, tetapi kita tidak perlu mempergunakan senjata itu untuk membunuh orang lain. Dan barangkali itu yang bisa kita lakukan ke depan, memperbanyak kerja budaya di berbagai lini, mengajak banyak pihak, dan kita membutuhkan strategi-strategi baru kerja budaya itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bu Tri Utami. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Parada SAG MSI sebagai budayawan Dayak. Silakan. Terima kasih. Sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, kita fokus saja pada solusi, bukan pada permasalahan. Ya, karena bangsa ini sekarang sudah sangat mudah sekali dipecah belah oleh isu-isu yang seharusnya tidak menjadi permasalahan di bumi, apalagi ada hal ini dengan adanya media sosial serta kemudahan mengakses berita secara online dari siapapun, dari pelosok bisa mengakses itu. Akhirnya hal-hal yang tidak perlu terekspos jadi terekspos. Kalau dulu masyarakat kita, walaupun dia dibantai di zaman-zaman Orde Baru, zaman-zaman sebelumnya, berita-berita ini tidak pernah terekspos. Jadi
masyarakat tetap tenang. Nah, sekarang dengan adanya teknologi yang seperti sekarang ini bisa menjadikan sebuah hal yang berbahaya atau bisa juga menjadi sebuah hal yang baik. Itu tergantung daripada perilaku individu penggunanya. Contoh saja seperti tukang jagal dan maling perampok. Dia menggunakan senjatanya, kalau tukang jagal bisa untuk hal yang baik, tapi kalau perampok bisa untuk membunuh dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada kasus Edi Mulyadi, ya berita-berita yang ada, kasus-kasus yang lain, bahwa sebagai manusia yang berbudaya seharusnya tidak mengeluarkan hal-hal yang tidak sepantasnya, yang membuat ketersinggungan dari sebagian besar masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, artinya kalau ada peribahasa itu bahwa mulutmu adalah harimaumu, artinya segala sesuatu itu ada konsekuensi. Ya, kita harus bisa memandang itu dengan arif dan bijaksana lah sebagai bangsa Indonesia. Tapi ya kembali lagi bahwa segala sesuatu perbuatan kita dalam hidup dan kehidupan ini pasti ada konsekuensinya. Bukan hanya dari manusia kita hidup di dunia, tapi oleh Tuhan Yang Maha Esa juga akan memberikan hukuman yang setimpal juga kepada kita nantinya di alam nantinya. Karena kita percaya dengan hukum karma pala itu pasti berlaku dalam kehidupan kita. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Parada SAG MSI yang telah menanggapi pertanyaan dari panitia. Selanjutnya kepada Romo Wiswanto, saya persilakan sebagai budayawan Jawa menanggapi pertanyaan panitia tadi. Silakan. Terima kasih. Jadi dari panitia yang menyampaikan pertanyaan tadi, meminta tanggapan kami, saya kira kalau mengambil konsep orang Jawa, itu kita harus berprinsip menang tanpa ngasorake. Jadi bagaimana kita menang itu tanpa merendahkan orang lain, itu yang paling penting. Bagaimana? Kalau orang Jawa dulu itu terpatri dalam konsep aksara Jawa. Jadi orang itu kalau di suku, di taling, di tarung, di wulu, itu semuanya masih bunyi. Tapi begitu di pangku, pangkon, maka orang akan mati. Mestinya konsep inilah yang harus kita pakai gitu. Cuman kasus yang ada sekarang itu kan beda biasanya. Nah, kenapa? Karena ada yang memang sengaja menciptakan intrik untuk sebuah tujuan, apakah itu politik atau yang lain, sehingga masyarakat menjadi kacau ya. Jadi kalau sudah kacau, memang itu tujuan mereka gitu loh. Nah, ini yang harus kita pahami, sehingga saya kembalikan lagi pada pemaparan awal tadi bahwa kita memahami budaya itu sebagai budi, kesadaran. Nah, bagaimana sekarang kita harus bisa menyadarkan orang-orang yang apakah mereka menghina atau mereka yang memberikan tanggapan atas penghinaan itu, supaya apa? Mereka memiliki kesadaran bahwa kita itu loh sama-sama orang yang harusnya saling menghargai antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Apapun caranya, yang penting tidak membangun seperti tadi membangun permusuhan ya, versus di atas versus. Tadi kalau Tri Utami mengatakan versus di atas versus. Karena apa? Karena kalau hinaan dibalas dengan celaan, yang terjadi adalah makian selanjutnya bisa jadi kemudian terjadi perang. Nah, ini tentu akan kita sayangkan gitu. Nah, tapi saya sangat mengapresiasi sekali bahwa kasus-kasus itu langsung segera ditanggapi, dan kita tinggal menunggu aja lah hasilnya, prosesnya secara hukum bagaimana. Tetap kita harus menghormati semuanya. Bagaimana yang penting kita bisa meredam semuanya dan tidak membuat ini menjadi sebuah sarana untuk memecah belah bangsa kita lah. Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Sekali lagi karena kita adalah Pancasila. Terima kasih. Terima kasih kepada Romo Wiswanto SAG MPDH sebagai budayawan Jawa yang telah menanggapi pertanyaan dari panitia. Selanjutnya, sebelum waktu ini kita akhiri, ada notulen yang mencatat atau menulis kegiatan kita, menyimpulkan. Saya persilakan kepada Pak Arya.
Jadi kita punya waktu masih 3 menit. Di sini sudah dicatat oleh Notulen terkait dengan hasil dialog kita pada hari ini. Yang pertama, kesimpulannya dari tanggapan Bapak Igusti Made Bagus Supartama, SSN MSI, kesimpulannya Indonesia tetap satu, di mana keragaman tidak sebagai pemicu konflik, melainkan suatu kekayaan yang indah. Menghargai keragaman perlu sebuah pemahaman tentang tatwa, susila, dan upacara sehingga kekuatan keragaman tersebut bisa dirasakan. Kemudian keragaman dan kebinekaan tersebut akan semakin kuat jika setiap suku tidak hanya fokus pada budayanya sendiri, tetapi juga mau memahami dan mempelajari budaya yang lain sebagai bagian dari keragaman. Selanjutnya, untuk tanggapan dari Romo Wiswanto, SAG MPIH, di sini dapat kami bacakan hasil dari Nitolen tadi. Yang pertama, perbedaan agar tidak dibeda-bedakan atau dibanding-bandingkan, karena memang secara kodrati semuanya berbeda, diciptakan oleh Tuhan. Kesadaran budi menyebabkan manusia menjadi sempurna atau paripurna, sehingga bisa memanusiakan manusia yang lain. Kemudian yang tadi, sehingga menjadi Indonesia dengan membangkitkan kesadaran budaya. Kemudian dari Bapak Parada, SAG MSI, perbedaan atau keberagaman merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia untuk kejayaan Nusantara. Fokus pada solusi dan bukan permasalahan, sehingga bisa menekan suatu konflik sebagai manusia yang berbudaya, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang dapat merendahkan budaya lain. Kemudian dari yang terakhir dari Ibu Tri Utami, keberagaman dalam kesenian harus ada keberagaman sehingga tercipta harmoni atau bentuk. Alam semesta ini sejatinya beragam, dan beragam tersebut merupakan hal yang fundamental. Dalam sistem kepercayaan lokal akan banyak didapatkan persamaan-persamaan di mana bahasa daerah mencerminkan kekayaan Nusantara. Jadi itu yang dapat kami simpulkan dari beberapa tanggapan pemateri terkait dengan keberagaman dan terkait dengan budaya Nusantara. Oke, silakan Pak. Ini waktu sudah tepat jam 12.30. Ada yang menanggapi sebelum panitia tutup? Silakan. Jadi terima kasih, kita kasih plus untuk keempat pemateri tadi. Jadi kita sepakat untuk dialog hari ini bahwa sejatinya suatu budaya itu memang tidak pernah sama, tetapi dalam satu bingkai NKRI seperti bunga dalam satu taman itu walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Jadi NKRI adalah harga mati bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi terima kasih kepada pemateri yang telah berkenan menyampaikan materi dan menanggapi pertanyaan dari panitia dan peserta. Kemudian moderator kembalikan waktunya kepada panitia. Dan saya akhiri dengan mengucapkan Prama Santi, Om Santi Santi Santi, Om Sahai,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu. Ya, sebelum kita menutup acara, mohon on kamera dulu agar bisa didokumentasikan Ibu Bapak semua. Ya. 1, 2, 3. Mohon di-on-kan kameranya dulu, Bapak Ibu peserta. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Kuri SAG MAG selaku moderator kita pada hari ini. Terima kasih pula yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada narasumber yang luar biasa, kepada Bapak I Gusti Made Bagus Supertama SSN MSI, kemudian Ibu Tri Utami, dan juga Bapak Parada SAG MSI, dan juga Bapak Romo Miswanto. Ya, kami ucapkan terima kasih pula atas partisipasi aktif dari seluruh peserta. Demikianlah dialog ilmiah Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya IAIN Tempung Penyang Palangkaraya. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om Sahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan selamat siang. Terima kasih panitia, terima kasih para pemateri, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Matur nuwun, Bu Dekan. Terima kasih, Budi. Mampir lagi ke Palangkaraya.